Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Triswaka dan Zidan, dapatkan somasi kedua dari For Kami. Berawal dari mengejek gaya bernyanyi musisi kangen band, yakni Andika, penyanyi Triswaka dan Zinedine Zidane menuai banyak kecaman publik. Meski sudah membuat video permohonan maaf, keduanya tetap dikecam. Lantaran Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia atau Forkami melayangkan somasi kedua kepada Triswaka dan Zidane. Sebelumnya somasi pertama sudah dilayangkan, namun Forkami menganggap diabaikan oleh keduanya. Arianto menilai pihak manajemen Triswaka mengabaikan beberapa poin lain dari somasi pertama selain permintaan maaf. Arianto menyebutkan ada sekitar 8 hingga 10 pencipta lagu asal Minang yang menyetujui somasi tersebut. Kendati demikian, Arianto menyebutkan pihaknya tetap membuka pintu mediasi kepada manajemen Triswaka. Berikut wawancara dengan pihak Forkami. Somasi ini sebenarnya semuanya mau saya somasi. Yang pengcover lagu tidak minta izin itu. Dan kita pun Forkami lagi mencari solusi alternatif untuk seniman-seniman yang tidak mempunyai uang tapi karyanya dipakai orang. Kita buat lisensi baru yaitu Badan Royalti Nasional Indonesia. Itu yang mengcover mereka-mereka seniman yang tidak mempunyai uang. Jadi kasihan mereka yang seniman tadi mempunyai uang tapi lagunya dipakai orang. Dia tidak tahu berbicara ke siapa. Membayar lawyer kan mahal. Berita selanjutnya datang dari penyanyi Rosa rayakan lebaran di kampung halamannya. Penyanyi Rosa bakal merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini di kampung halamannya di Sumedang. Rosa merencanakan akan berangkat mudik bersama anak sematawayangnya, yakni Rizky Langit Ramadan setelah pekerjaannya di Jakarta selesai. Sayangnya karena kesibukannya belakangan ini, pelantun lagu Pudar itu belum mempersiapkan baju lebaran. Kendati demikian, Rosa tetap berbahagia karena lebaran tahun ini bisa merayakan lebaran bersama dengan keluarganya. Sesampainya di Sumedang, Rosa akan tetap menjalani tradisi yang ada, seperti membagi-bagikan uang hari raya untuk sanak saudara. Tapi melalui transfer tidak dengan uang tunai. Karena bagaimanapun Rosa tetap ingin menjaga protokol kesehatan, mengingat kedua orang tuanya sudah berumur dan tetap harus menjaga kesehatan. Berita selanjutnya datang dari Elma Teana berharap jika Kim Faas dapat bertemu dengan Galih Ginanjar. Elma Teana menanggapi soal perkataan Galih Ginanjar yang ingin bertemu dengan putranya, yaitu King Faas hasil pernikahannya dengan Fairuz Arafik. Sebagai kakak dari Sony Septian, ayah sambung King Faas, Elma Teana pun memiliki harapan jika putra Fairuz Arafik itu dapat bertemu dengan Galih Ginanjar. Untuk dapat mewujudkan keinginan yang belakangan ini kerap digembor-gemborkan Galih Ginanjar, Elma Teana pun meminta keberanian ayah kandung King Faas itu untuk mengunjungi rumah Fairuz Arafik dan Sony Septian. Hal itu lantaran Elma Teana hanya melihat Galih Ginanjar berbicara saja, tapi tidak merealisasikan apa yang ia sebutkan menjadi keinginannya. Selama menjadi tante bagi King Faas, Elma Teana pun tak pernah melihat upaya Galih Ginanjar untuk bertemu dengan putra sematawayangnya itu. Elma Teana pun menyayangkan sikap Galih Ginanjar yang hanya berkoar-koar ingin bertemu dengan King Faas. Seperti diketahui sebelumnya melalui akun Instagram pribadinya, Galih Ginanjar beberapa waktu lalu membagikan foto King Faas kecil. Dalam caption unggahan tersebut, Galih Ginanjar mengungkapkan perasaan rindunya sekaligus ingin bertemu dengan King Faas. Akan tetapi ketika dikonfirmasi kepada Fairuz Arafik, istri Sony Septian itu menyebutkan tak ada upaya dari Galih Ginanjar untuk bertemu dengan putra mereka. Berikut wawancara dengan Elma Teana.
pasti akan ada jalan bisa ketemu, tapi lebih ini aja lah, lebih Gali harus datang, Gali harus datang, Gali harus menunjukkan sikap keberaniannya untuk bisa bersilaturahmi juga kan mau lihat anak. Jadi menurut aku sih nggak usah tunjukkan aja keseriusannya dia karena setahu aku mau lihat anak tapi anak sudah pernah ada telepon yang masuk ada actionnya gitu. Jadi aku melihat cuma lucu aja gitu loh, berarti kayaknya pengen banget dan anak seperti katanya nggak pernah datang atau menunjukkan nggak ada sama sekali. Ya itu sangat disayangkan. Berita selanjutnya datang dari pengacara kondang tanah air yakni Hotman Paris ungkap tak langgar kode etik. Hotman Paris tampaknya belum puas juga untuk membahas soal dansa dengan asisten pribadi alias Aspri bukanlah sebuah pelanggaran kode etik profesi advokat. Ia kembali menanyakan aktivitasnya itu kepada Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yakni Sugeng Teguh Santoso. Hotman bertanya, apakah aktivitas joget dengan beberapa asprinya termasuk tindakan pelanggaran kode etik advokat atau tidak? Dalam forum tersebut, Sugeng Teguh mengatakan aktivitas Hotman itu termasuk dalam ranah privasi. Akan tetapi beda cerita jika aktivitas Hotman dengan asprinya dilakukan ketika sedang menjalankan profesinya sebagai advokat. Tentu saja kata Sugeng itu merupakan pelanggaran kode etik advokat. Begitu mendengar penjelasan tersebut, Hotman langsung tertawa. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Terima kasih. Jadi Pak minta koreksi ya, bukan rame-rame laporin Hotman Paris ke polisi ya. Pak Sugeng yang ahli kode etik, ada lagi yang lebih menarik nih Pak. Saya ini belakangan ini makin ganteng, makin langsing. Juga bisnis klub suka dansa-dansa Pak. Kalau saya dansa-dansa malam, apalagi pakai jas lagi, itu melanggar kode etik. Oh, kalau sedikit-sedikit sentuh ceweknya, nggak ada dansa kan yang tidak bersentuhan. Kira-kira gimana Pak? Bapak kan ahli kode etik. Bisa nggak aku dihukum kalau saya berdansa dengan Aspri? Saya sudah 44. Gimana Pak? Ini jadi begini Pak Hotman, ini bukan forum untuk menilai soal apa pelanggaran kode etik ya. Minta tolong aja kan Bapak ahli. Jadi harus jawab nih saya nih. Iya Pak, kan Bapak ahli. Minimal kulit menyentuh kulit ya. Jadi gini ya. Di bulan puasa ini berbagi ilmu ada hikmahnya. Ya, jadi begini ya. Kode etik advokat Indonesia itu disusun untuk mengontrol seorang pemegang profesi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya. Saat menjalankan ya. Jadi gampangnya ketika sedang menangani perkara. Kalau beliaunya joget-joget dengan kliennya, misalnya ya dalam menangani perkara. Depan sidang, nah itu pelanggaran kode etik. emangnya gua gini? Ya. Tetapi apabila saya sebagai advokat, ya saya sedang tidak menjalankan profesi, saya misalnya joget-joget dengan seorang wanita, beberapa orang wanita, itu adalah wilayah privasi saya, ya. Yang penting saya tidak melakukan atau melanggar batas demarkasi pelanggaran hukum, ya. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Prilly Latukonsina sulit tahan tawa saat mengisi acara komedi. Prilly Latukonsina terlihat luwes ketika mengisi acara di program komedi di salah satu stasiun televisi. Dalam panggung itu, Prilly dipasangkan dengan pelawak Wendy Cagur. Keduanya menunjukkan kepiawaian membuat penonton terkekeh. Menurut Prilly, ia cukup nyaman dengan genre komedi. Meski ia nyaman dengan genre komedi bukan berarti Prilly Latukonsina tidak mengalami kesulitan. Kesulitan Prilly hanya satu, yaitu tidak bisa menahan tawa ketika sedang beradu di depan layar kaca. Berikut wawancara dengan Prilly Latukonsina. Ini aku ikut dilapor Pak dan aku nggak bisa nahan ketawa, sumpah nggak bisa acting jadinya.
Nggak bisa acting karena ketawa mulu. Seru banget sih. Kalau bisa setiap hari aku mau deh di sini. Tadi kayak sempat improve juga ya. Semuanya improve. Berarti apa dari kru nggak nyediain apa skenario atau skrip atau Nyediain benang merahnya, nyediain cerita benang merahnya. Terus ya udah aku masuk improve aja. Dan sebenarnya kalau main sketsa bukan yang pertama kali buat aku sih. Aku juga dulu selalu program-programnya Trans TV Trans 7 selalu diundang untuk sketsa-sketsa, dan aku tuh udah disatuin sama Kak Wendy udah dari dulu banget, dari 2016. Dari 2016 aku diundang bintang tamu, kalau sketsa pasti jadi pacarnya Kak Wendy. Nggak pernah enggak. Jadi kayak udah chemistry kita tuh udah dapet banget, dan selalu banget aku pasti selalu ketawa kalau misalnya sama dia. untuk tektokan kan cukup lama tuh ya. Ada janjian dulu atau Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.